Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma aftahli abwabal ilmi wa nurul qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'irin. Jemaah yang dirahmati Allah, bil khusus kepada sahibul bait, sahibul majlis, Bunda Haja Dr. Ratna dan seluruh keluarga yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, terus kita memanjatkan syukur nikmat kehadirat Allah. Pada sore hari ini, Masya Allah, kita masih merasakan rahmat karunia Allah, sehingga masih dapat melangkahkan kaki untuk sama-sama hadir di majelis ini. Walaupun cuacanya masih rintik-rintik hujan, namun tidak mengurangi motivasi kita untuk bersilaturahim, untuk menggugurkan kewajiban bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi catatan amal soleh buat kita sekalian. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Alhamdulillah, seluruh apa yang Allah karuniakan pasti akan menjadi manfaat buat kita semuanya. Apa yang sudah kita azamkan, kita syukuri kepada Allah ketika azam tersebut kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah niatkan sore ini mau hadir di majelis ini, namun cuacanya hujan, tapi tidak menyurutkan niat kita. Kita tetap sama-sama hadir. Itu semua karena masalah cinta. Karena cinta kepada Allah, karena cinta kepada Rasulullah. Kalau bukan karena cinta kepada Allah, kita nggak bakal mau ibadah. Kalau bukan karena cinta kepada Allah dan Rasul, kita nggak mau melakukan amal-amal soleh. Ini semua masalah cinta. Jadi kalau cuma sekedar hujan kayaknya kalah dilawan sama ibu-ibunya. Sudah dibuktikan semuanya, insya Allah ya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh buat kita sekalian. Sore ini kita mau ngaji hadis ya. Ada beberapa hadis yang dinukilkan sebagai anggaran rumah tangga. Al-Quran itu kan anggaran dasar. Kalau hadis anggaran rumah tangga. Dia penjelas daripada Al-Quran. Terkadang juga disebut sebagai bayan tafsir. Ada tafsir bil ma'thur. Al-Quran ditafsir dengan hadis. Yang punya hak untuk memahami, menerjemahkan Al-Quran kepada kita itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya hak paten, ya. Hak paten yang Allah berikan kepadanya karena ada bimbingan wahyu. Jika Rasul tidak menyampaikan pemahaman Al-Quran kepada kita, kita nggak bakal paham, kita nggak bakal ngerti. Karena itu kalamullah, itu wahyu, itu firman-Nya Allah, nggak mungkin kita makhluk bisa memahami kecuali ada hidayah dari Allah. Karena itu tidak bisa terpisah antara Al-Quran dan hadis. Kalau cuma Al-Quran saja yang dipelajari dan dipahami, Islamnya tidak bisa dipraktekkan. Misalnya di dalam Al-Quran
perintah sholat itu kalimatnya hanya aqimi sholat, dirikan sholat. Sudah, dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat gitu. Dirinya bagaimana, rukunya bagaimana, sujudnya bagaimana, bacaannya apa, itu nggak ada di Al-Quran. Semua adanya di hadis. Sehingga dia menjadi dua sisi mata uang. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Inilah salah satu warisan yang Rasul Muhammad SAW tinggalkan buat umatnya. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnatan nabiyyi. Aku titipkan untuk kalian dua perkara. Aku titipkan untuk kalian dua hal. Aku wariskan dua hal, kata Rasulullah. Jika kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Keduanya adalah Al-Quran dan Sunnahku. Hadis-hadisnya yang sampai kepada kita. Mudah-mudahan ini melengkapi ya, pemahaman keislaman kita, karena kajiannya dilengkapi dengan Al-Quran dan hadis. Temanya tentang orang-orang yang tidak dapat mencium harumnya surga. Hadisnya banyak sekali pun, banyak sekali bab ini. Tapi ada beberapa yang coba kita ingin nukilkan. Orang-orang yang tidak mencium harumnya surga, mencium harumnya saja tidak, apalagi masuk. Padahal harumnya surga itu dapat dicium dari jarak 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan itu ya berapa kilo? Susah juga kan? Kalau dari sini ke Jeddah 9 jam. Itu jaraknya tidak sampai ribuan kilo gitu. Cuman 9 jam 10 jam. Kalau kita ke Amerika 12 jam. Ini 70 tahun perjalanan. Maksudnya gini, sejauh itu aroma wangi surga sudah bisa dicium. Sejauh itu. Ini nyium pun tidak. Padahal dengan jarak yang sangat jauh bisa dicium. Berarti kan jarak antara yang bersangkutan dengan surga jauh sekali. Baik, bismillah. Yang nomor 1, mereka adalah orang-orang yang takabur. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Jadi Bunda, kalau kita baca hadis itu nggak usah pakai tajwid, ya, nggak usah pakai ifa, nggak usah pakai idgham, nggak usah pakai mad, nggak usah. Kadang-kadang ada yang baca hadis pakai tajwid, nggak enak. Kalau baca Quran harus dengan tajwid, kalau hadis nggak usah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Nggak usah begini. La yadkhulul jannata man kana, nggak usah ada ikhfanya. Nggak berubah kalau hadis sudah. Dia bukan kalamullah ya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Lihat kalimatnya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin, orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Mithqala dzarrah, ini tafsir 80-an ini, Bu. Karena saya baca tafsir kekinian itu sudah nggak ada kalimat biji sawi, diganti dengan atom. Kalau tafsir yang sekarang. Di 80-an masih biji sawi, Bu. 90 masih biji sawi. Kita baca perbandingannya gitu. Tapi tafsir yang kemarin sudah berubah. Mithqala dzarrah diterjemahkan atom.
Artinya benda yang sangat kecil sekali. Dulu kan ulama kita menulis biji sawi menggambarkan kecil gitu. Ternyata ada yang lebih kecil dari biji sawi. Pernah lihat biji sawi nggak? Ini menggambarkan sesuatu yang kecil dengan kalimat biji sawi gitu. Tapi kalau baca tafsir mithqala dzarrah dalam Al-Quran itu sering sekarang diartikan atom atau molekul. Lebih kecil lagi gitu, lebih kecil lagi. Artinya, sekecil apapun seseorang meninggal dunia, di dalam hatinya ada sifat sombong. Walaupun cuma sebesar biji sawi, la yadkhulul jannah, maka dia tidak akan masuk surga. Insyaallah, nauzubillah. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah, qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasul, bagaimana kalau ada seseorang yang suka pakai baju bagus, suka pakai sendal bagus, suka pakai sepatu bagus, pakai tas yang bagus? Apakah itu sebagai kesombongan? Rasul jawab, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka sekali kepada yang indah. Jadi kalau ada yang pakai baju bagus, atributnya bagus, itu bukan tanda kesombongan. Yang penting niat pemakainya bukan karena ria. Pakai yang bagus yang kita punya itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nggak boleh ria, nggak boleh ada ujub. Syaratnya itu. Sahabat nanya, ya Rasul, gimana kalau ada orang yang selalu pakaiannya bagus-bagus? Rasul jawab, sesungguhnya Allah itu indah. Allah suka sekali kepada yang indah. Maka bunda, kalau punya baju yang bagus dipakai, jangan disimpan. Punya sendal yang bagus dipakai, jangan disimpan. Sebagai tanda syukur, bukan kesombongan. Yang penting jangan ria. Kalau ria ya nggak dapat pahala pakai bajunya. Tapi kalau sebagai bentuk syukur, sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka sekali kepada yang indah. Jadi bukan kesombongan. Yang kedua maknanya, bunda, jangan mengklaim seseorang itu kita katakan sombong, sementara definisinya menurut selera pikiran kita. Itu nggak boleh. Kita bilang itu, si fulan itu sombong sekali itu. Lah, kita menyebut dia sombong, definisinya apa? Jangan definisinya versi kita, nggak boleh. Yang punya hak untuk menentukan definisinya adalah Rasulullah. Kalau nanti sombong versinya versi kita, wah semua orang kita bilang sombong. Kalau versinya versi kita, ini kan sering terdengar, pun. Si itu sombong sekali itu, Pak. Apa? Definisinya apa? Kita mengatakan dia sombong. Kalau definisinya subjektif, nanti bahaya. Karena takrifnya berdasarkan selera pikiran kita. Jadi harus mengikuti takrif yang memang Rasulullah sampaikan. Apa takrifnya? Lihat kalimatnya di ujung. Al-kibru batorul haqqi wa gomtun nas. Boleh digaris bawah itu. Itu definisinya Rasulullah. Al-kibru batorul haqqi wa gomtun nas. Rasul menjelaskan, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini definisinya, Bu. Ada dua ya. Satu, sombong adalah menolak kebenaran. Kebenaran yang mana? Al-haqqu mir rabbika.
kebenaran yang bersumber dari Allah. Jika Allah mengatur kita sesuatu, maka itu sebuah kebenaran. Jika kita tidak mau diatur oleh Allah, berarti kita sombong. Ini yang pertama. Jadi kalau kita memahami takrif ini, definisi ini, nanti kita akan muhasabah. Kita nggak akan bilang seseorang itu sombong, karena boleh jadi sombongnya ada di diri kita, bukan di orang lain. Kalau kita paham definisinya. Yang pertama, batorul haqq. Sombong itu menolak kebenaran. Allah yang memberikan syariat aturan kepada kita, dan itu sebuah kebenaran. Al-haqqu mir rabbika. Karena kebenaran itu yang sumbernya dari Allah. Kalau kita melakukan kebenaran, itu bukan karena kita hebat. Tapi karena Allah merahmati kita untuk melakukan kebenaran itu. Jangan salah. Nanti kalau kita nggak rujuk kepada Allah, kita jadi sombong. Kita merasa benar, kita ngerasa paling baik, ngerasa paling hebat, ngerasa paling taat. Padahal semua itu karena rahmat Allah kepada kita. Karena sumber kebenaran adalah Allah. Satu, sombong adalah menolak kebenaran. Ketika Allah berikan aturan kepada kita, aturannya ada dua macam, Bunda. Satu, larangan. Yang kedua, perintah. Ketika kebenaran yang Allah atur lewat larangan dan perintah buat kita taati, maka kita terjaga dari sombong. Tapi jika larangan Allah kita kerjakan, itu namanya sombong. Nggak mau diatur oleh Allah. Jika perintah Allah tidak dilaksanakan, itu namanya sombong. Nah kalau begitu definisinya kira-kira ada nggak yang sombong di antara kita? Sombong semua, jangan-jangan. Iya kan? Ayo, ketika Allah perintahkan sesuatu, apa perintahnya kita laksanakan? Kalau kita tidak laksanakan, kita sombong sekali. Perintah Allah itu kan banyak sekali dalam Al-Quran. Misalnya gini, Allah perintahkan sholat sehari 5 waktu. Jika kita kerjakan cuma 4 waktu, itu namanya sombong. Nggak mau diatur, suruh 5, 4. Berarti kan nggak mau diatur, tuh mau ngatur sendiri tuh. Atau cuma 3, sombong banget. Disuruh puasa Ramadan nggak mau, nah itu sombong. Allah larang jangan minum khamr, dia minum khamr, nah itu sombong. Nggak mau diatur. Wanita-wanita muslimah disuruh tutupi kepalanya kalau keluar rumah dengan kerudung. Kalau nggak mau ditutupi dia keluar rumah, itu namanya sombong. Karena nggak mau diatur. Itu yang disebut batorul haq, menolak kebenaran. Bisa dipahami nih, Bun. Jadi kita nggak gampang ngomong orang itu sombong. Gitu. Kita nggak gampang ngomong seseorang itu sombong banget dia itu. Apa dasarnya kita ngomong dia sombong? Ayo dah. Jangan-jangan di diri kita ada kesombongan. Ketika kita tidak mau diatur oleh Allah. Bentuk aturannya ada 2, ada larangan, ada perintah. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan kamu berkata kalimat bantahan kepada orang tua kamu dan jangan kamu membentaknya misalnya. Kalimatnya larangan. Tapi ketika kita langgar larangan itu, kita membentak orang tua kita, berarti kita sombong. Dilarang oleh Allah, kita kerjakan larangannya. Ini definisi yang pertama. Kalau kita nggak muhasabah, nanti kita ngerasa benar terus. Ternyata kita juga pernah sombong. Gara-gara menolak kebenaran. Menolak apa yang diatur oleh Allah buat kita. Apa yang diatur oleh Rasulullah buat kita. Ini yang pertama kita pahamin dulu, Bun. Karena saya khawatir nanti kita bilang mengatakan sombong itu versinya kita gitu. Jangan versinya kita. Yang kedua, sombong itu kata Rasulullah wa ghamtun nas. Meremehkan orang lain.
merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengolok-olok orang lain. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 itu Allah sampaikan tuh. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Jangan wanita mengolok-olok wanita yang lain. Jangan mengejek wanita yang lain. Jangan meremehkan wanita yang lain. Jangan merendahkan wanita yang lain. Asa ayyakunna khairam minhunna. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari yang merendahkan. Yang kedua, definisi sombong itu suka meremehkan orang lain. Itu baru dikatakan sombong. Jangan pernah kita lakukan, Bunda. Status sosial dalam hidup kita itu dalam Islam tidak ada. Yang ada dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Jadi bukan gara-gara status sosial kemudian kita jadi meremehkan orang lain. Itu nggak boleh. Hati-hati. Sombong yang kedua menurut Rasul adalah meremehkan orang lain wa ghamtun nas. Jika kita meremehkan seseorang, Bunda, boleh jadi kita mengalahkan dia di dunia ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan di akhirat nanti dia akan mengalahkan kita. Jangan-jangan hisabnya sebentar saja selesai buat dia, tapi hisabnya kita lama. Ini pantangan larangan untuk merendahkan siapapun, untuk meremehkan siapapun. Nggak ada status sosial dalam Islam, yang ada ketakwaan. Yang paling mulia di pandangan Allah yang paling takwa. Bukan karena status sosial. Khawatirnya gara-gara itu kita jadi meremehkan siapapun. Jangan pernah rendahkan orang lain. Jangan pernah remehkan orang lain, karena boleh jadi nanti di akhirat dia lebih dulu selesai hisabnya daripada kita. Mau bilang apa? Boleh jadi kita kalahkan dia di dunia, tapi di akhirat dia akan mengalahkan kita. Loh, yang hakiki kan akhirat, bukan dunia. Yang hakiki itu akhirat. Sehingga Rasul melarang betul buat kita itu kesombongan. Lah kalau sifat-sifat sombong seperti ini ada di hati kita, walaupun kecil sekali, la yadkhulul jannah, kita mati, sifat itu masih ada di kolbu kita, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Ini yang pertama. Tidak akan masuk surga ini berarti kan memang mencium wanginya juga tidak. Masuk juga Rasul menyampaikan dengan tegas. Ini penyakit yang Masya Allah nih. Kalimatnya tidak ada kalimat sindiran, kalimatnya terang di sini. Kalimatnya kalimat muhkamat ya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Oke. Tugas kita sekarang, kita berdoa minta diberikan kekuatan oleh Allah agar kita bisa taat kepada aturannya. Agar kita nggak jadi orang yang sombong. Sosok manusia sombong itu diperankan oleh Fir'aun. Itu pemerannya dia. Super sombong. Sampai kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu perannya. Fir'aun itu salah satu yang mendapatkan stempel. Dalam surat Al-Baqarah Allah sampaikan bukan fi qulubihim maradun ya, tetapi khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hatinya gitu. Ketika dikunci hati itu, kita mengetahui nanti dalam kajian tafsir sejarahnya bahwa Fir'aun itu ingin beriman di penghujung hidupnya. Dia ingin beriman, ingin bertauhid, ingin bersahadat kalau bahasa kita, tapi khatamallahu ala qulubihim, dikunci oleh Allah, mulutnya nggak bisa, hatinya dikunci, kepengenannya ada, tapi nggak bisa. Makanya kematian jenazahnya mangap aja mulutnya, sampai sekarang kan. Itu Allah beritakan dalam Al-Quran untuk pesan ibrah buat kita, pelajaran buat kita. Dia ingin beriman di ujungnya, tetapi dikunci sama Allah. Nggak bisa. Ini dahsyat sekali. Jadi kalau kita ngaji bab ini, tokohnya itu adalah Fir'aun. Tokoh kesombongan itu Fir'aun.
Sampai diabadikan dalam Al-Quran. Allah juga bilang, fi badanika, badannya saja aku selamatkan, kata Allah, buat pelajaran bagi umat setelahnya. Makanya jasadnya ada. Karena Allah bilang di Al-Quran, aku selamatkan. Kan pernah dibawa ke Indonesia, Bu, ke Istiqlal kan? Waktu festival Istiqlal yang pertama. Itu tahun 1993. 92. Festival Istiqlal yang pertama, jasad Fir'aun bisa dibawa ke Istiqlal. Kita bisa menyaksikan pada waktu itu. Saya masih kelas 2 di Aliyah itu. Saya datang masih bisa melihat jenazahnya Fir'aun. Al-Quran membuktikan kebenarannya. Itu tokoh kesombongan. Tetapi yang menarik dari kisah itu adalah istrinya. Suaminya mengaku Tuhan, manusia paling sombong nomor 1, tetapi istrinya ahli surga. Yang diabadikan namanya oleh Rasulullah. Salah satu wanita ahli surga yang disebut oleh Rasul Muhammad adalah istrinya Fir'aun. Namanya Asia. Asia binti Mujahim. Suaminya tokoh sentral kesombongan, tapi istrinya begitu solihah. Luar biasa itu. Mudah-mudahan tidak hadir lagi, tidak lahir lagi Fir'aun berikutnya nih. Kalau lahir sosok ini hancur negara itu. Jadi kalau ada sosok ini dalam satu negara, siap-siap aja kehancurannya gitu. Insyaallah. Ini yang pertama, Bunda, sombong ada 2 definisinya. Kalau kita nggak mau diatur sama Allah tuh namanya Jadi kalau kita mengklaim seseorang itu sombong, hati-hati sekarang. Jangan gampang bilang orang sombong. Jangan-jangan sombongnya ada di diri kita. Kalau kita nggak mau diatur Allah kan sombong. Hidup ini kalau kita yang ngatur sendiri bahaya. Kalau kebenaran itu versi manusia nanti hancur. Kebenaran itu al-haqqu mir rabbika. Sumbernya dari Allah dan Rasul. Lah kalau versi kebenaran sumbernya dari kepala kita, itu bisa ribut terus manusia. Suami istri bisa bertengkar terus, anak dengan orang tuanya bisa berantem terus, dengan tetangga ribut terus-terusan. Kalau kebenaran versi kepala kita. Pasti itu. Kata suaminya, aku yang benar. Kata istrinya, aku yang benar. Kata anaknya, aku yang benar. Kata tetangganya, aku yang benar. Versinya versi kepala, versi selera. Itu bahaya sekali. Bahaya sekali. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu versi Allah dan versinya Rasulullah. Jangan versinya kita. Kalau versi kita, yakin akan kacau ini kampung nih. Pasti rumah tangga kacau, tetangga hidupnya kacau. Nanti kasihan Bu RW itu. Ngurusin rakyatnya bisa kacau terus. Kalau versi kebenaran merasakan kepalanya, berantem terus dengan tetangga. Kasihan RT-nya nanti. Bentar-bentar ada yang ngadu, bentar-bentar ada yang ngadu. Gara-gara apa? Gara-gara versinya salah. Definisinya salah. Jadi versi kebenaran itu adalah Allah dan Rasul. Benar menurut Allah pasti jadi kebaikan buat semua. Tapi kalau benar menurut kita pribadi, belum tentu menurut yang lain benar. Apalagi menurut Allah dan Rasulnya. Ini kita luruskan dulu pandangannya. Agar kita tidak menjadi orang yang sombong dengan mengatakan kita yang benar. Kemudian kita meremehkan orang lain. Nggak boleh. Versinya adalah versi Allah dan Rasul. Jangan remehkan orang, jangan rendahkan orang, apapun keadaan orang itu. Ini yang Rasul praktekkan, yang Rasul ajarkan kepada kita untuk menerjemahkan Islam. Sehingga semua dimuliakan gitu. Bangsa budak pun dimuliakan sekali dalam Islam. Bilal bin Rabah itu budak yang hina, tetapi kemudian ketika dia masuk ke dalam Islam ditebus oleh Abu Bakar Siddiq, derajatnya mulia sekali. Di pandangan Allah yang beda itu cuma ketakwaan. Semua sama di pandangan Allah. Jadi letak kemuliaan kita di situ, nggak ada yang diremehkan satu sama lain. Ya, ini kita hindari, kita mohon, kita berlindung kepada Allah, diberikan kekuatan agar kita bisa melaksanakan aturan-aturannya Allah. Dan terjaga hati dan lisan kita dari meremehkan orang lain. Hati dan lisan. Mulutnya jangan terlalu kepo.
Nanti gampang sekali meremehkan orang kalau terlalu kepo. Mulailah kita bikin rem-rem yang cakram gitu. Biar pakem remnya gitu, Bu. Kadang-kadang suka pengen komen aja ketika melihat sesuatu. Nah, kita mulai jaga. Khawatirnya komennya merendahkan orang. Khawatirnya komennya meremehkan orang. Kemudian kita menjadi dapat status sebagai orang yang sombong berdasarkan versinya Rasulullah. Gara-gara apa? Gara-gara kepo. Sederhana awalnya. Nggak gampang ngerem. Apa-apa mau dikomenin aja. Nggak boleh ngelihat sesuatu langsung komentar. Itu yang enak jadi komentator sepak bola. Kalau komentator sepak bola nggak kena hukum ini. Emang kerjaannya komentator, orang lagi main bola dikomenin jadi seru gitu kan. Jadi rame. Nah kalau kita ngelihat sesuatu kita komenin kan jadi khawatirnya terkena hukum ini. Kalau itu terbiasa pada kita, takutnya la yadkhulul jannah. Nggak akan masuk surga. Kalau kita sombong. Loh, saya kan rajin sholat Ustaz, saya kan rajin puasa, saya kan rajin infak, saya rajin baca Quran. La yadkhulul jannah. Kenapa Rasul mengatakan la yadkhulul jannah? Kita buktikan. Saya pernah sampaikan di majelis ini. Itu kisah iblis yang keluar dari surga gara-gara sombong. Padahal iblis itu makhluk yang sangat taat kepada Allah. Tunduk sekali dia. Ibadahnya luar biasa. Hidupnya penuh dengan kenikmatan surga. Begitu Adam diciptakan di dalam surga, kemudian penduduk surga yang sudah lebih dulu ada disuruh hormat kepada Adam, iblis nggak mau. Ketika ditanya oleh Allah kenapa nggak mau, jawabannya sombong. Ana khairum minhu. Lah aku kan lebih baik daripada dia. Itu dia. Kemudian apa kata Allah? Fakhruj minha. Keluar kamu dari surga. Itu usir. Iblis tinggal di mana? Iblis tinggal di mana, Bun? Di surga. Hidupnya penuh dengan nikmat surga. Dia makhluk yang sangat taat. Dia makhluk yang sangat patuh kepada Allah. Bukan iblis itu dari awal pembangkang, tidak. Dia sangat patuh kepada Allah, sangat taat. Nggak ada penduduk surga yang nggak taat kepada Tuhan, nggak ada. Semua makhluk itu taat kepada Allah. Tapi ada satu kejadian ketika Adam diciptakan belakangan, dia sudah lebih dulu ada di surga. Ketika disuruh hormat kepada yang kecilan ini, yang mudaan ini, dia nggak mau. Ketika ditanya, jawabannya sombong. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku nggak mau. Karena jawabannya sombong, muncul kalimat fakhruj minha. Keluar kamu dari surga. Diusir. Maka Rasul menyebut di sini la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Orang yang meninggal dunia di hatinya ada sifat sombong. Kenapa? Iblis sudah di dalam surga. Disuruh keluar. Gara-gara punya dosa satu, yaitu sombong. Udah di dalam. Hidupnya nikmat dengan fasilitas surga. Kayak apa? Nggak bisa dibayangin. Sombong. Suruh keluar. Kita masih di luar. Ini sudah di dalam disuruh keluar. Kita masih di luar. Maka muncul kalimat la yadkhulul jannah, nggak akan masuk surga kata Nabi. Yang sudah di dalam saja suruh keluar gara-gara sombong, ini masih di luar sombong. Gimana coba? Sudah di dalam suruh keluar gara-gara sombong. Ini masih gara-gara apa? Gara-gara kita sering meremehkan orang lain. Masuklah sombong di hati kita. Diatur sama Allah nggak mau. Suruh sholat 5 waktu, sholatnya 3. Sombong itu. Dilarang sesuatu, dikerjakan larangan Allah. Sombong kita. Diperintahkan sesuatu, perintahnya nggak kita laksanakan. Sombong kita. Mati. La yadkhulul jannah kata Nabi. Nggak akan masuk surga. Karena yang sudah di dalam saja disuruh keluar. Kalimatnya apa? Tidak patut di dalam surga ada kesombongan kata Allah. Itu kalimatnya. Tidak patut
di dalam surga ada kesombongan. Kalau di dalam surga ada kesombongan, nanti akan rusak keindahan surga itu. Dasarnya apa bilang sombong, Bu? Ayo deh, kalau ditanya gitu. Dasarnya apa bilang dia sombong? Aku lewat aja nggak ditanya. Jangan-jangan dia lagi sariawan, Bu. Gitu kan? Dia beda lagi sombong. Insyaallah. Mulai kita menjaga lisan ya. Agar tidak gampang kita meremehkan orang. Kalau baca kisahnya agak gimana ya? Agak berat-berat, Bu. Ini ngeri-ngeri sedap gitu. Udah di dalam surga aja suruh keluar. Gara-gara sombong. Bukan yang lain. Iblis itu dosanya cuma satu, sombong. Bukan dosa yang lain, bukan. Dosa sombong. Takabur. Kenapa? Yang punya hak untuk sifat ini hanya Allah. Maka salah satu asmanya adalah Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu Allah sombong wajar, Bu. Allah sombong pantas. Karena semua milik dia. Kalau kita sombong, makanya Allah gedek banget. Makanya Rasul sampai ngomong, gak bakal masuk surga. Karena itu sifatnya Allah, Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu sifatnya Allah. Kita nggak boleh ada takabur. Allah takabur. Wow, pantas. Wajar Allah takabur. Al-Mutakabbir. Tapi kalau manusia takabur, Allahnya gedek banget. Itu Allah nggak suka. Maka Rasul mengatakan kalimat ini kepada kita. Oke, insya Allah kita jaga lisan kita. Kalau kita ngomong orang sombong, khawatir sombongnya ada di diri kita, Bu. Ya. Tuh orang sombong banget, bajunya baru terus, sendalnya baru terus. Kan Rasul sudah katakan di hadis ini, itu bukan kesombongan. Itu tanda syukur. Yang penting pakainya jangan riya. Kalau riya, ya nggak jadi pahala juga. Ya, pakai aja. Kalau punya baju bagus, sendal bagus, kata Rasul, sesungguhnya Allah indah dan Allah suka sekali kepada yang indah. Oke? Jangan disimpan ya, Bu ya. Pakai. Sehari 5 kali, 6 kali ganti boleh. Itu pakainya sebagai tanda syukur. Sombong. Yang nomor 2. Silakan baca, Bu, artinya, Bun. Silakan yang mau baca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu 1, suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka mencambuk manusia dengannya, dan 2, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ia berjalan berlenggok-lenggok, menggoyangkan bahu dan punggungnya, dan rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wangi surga. Padahal sesungguhnya wangi surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Satu lagi di bawahnya dari Abdullah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan sesungguhnya harum surga itu tercium dari jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Nah. Hadis riwayat Ahmad. Wangi surga tercium dari jarak 70 tahun perjalanan, jauh sekali. Begitu lahir, bunda berangkat dari rumah melakukan safar, 70 tahun belum pulang. Sejauh mana safarnya? Coba. Pokoknya jauh banget. Ada 2 golongan, kata Rasulullah, penghuni neraka. Nah, itu kalimatnya, Bun. Min ahlin nar. Penduduk neraka. 1, suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka mencambuk manusia dengannya. Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Ini udah disebut sama Rasul min ahlinar, penduduk neraka.
Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka mencambuk manusia dengan siapa itu? Di tafsir hadisnya dijelaskan itu adalah polisi yang tidak menegakkan hukum. Yang benar dihukum, yang salah tidak dihukum. Yang kedua, yang Rasul tidak pernah lihat menjadi penghuni neraka, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia berjalan berlenggak-lenggok, menggoyangkan bahu dan punggungnya, rambutnya disasak seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mencium harumnya surga. Jelas kalimatnya ya? Tidak mencium harumnya surga. Tidak akan masuk surga, bahkan mencium harumnya saja tidak. Wanita berpakaian tapi telanjang, bukan telanjang pun, berpakaian. Beda ya? Bukan telanjang, tapi berpakaian. Wanita berpakaian tapi telanjang. Ada 3. 1, tipis. 2, ketat. 3, minim. Berpakaian tapi telanjang. Min ahlinna. Mencium wangi surga saja tidak, apalagi masuk ke dalamnya. Ini namanya syariat, aturan yang Allah berikan kepada kita. Hadis di bawahnya, padahal wangi surga bisa dicium dari jarak 70 tahun perjalanan. Yang nomor 3, wanita yang minta talak kepada suaminya tanpa alasan syar'i. Hadisnya, silakan baca. Dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan syar'i, maka haram baginya wangi surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, hadis ini sahih. Kalimatnya faharamun alaiha raihatul jannah. Faharamun alaiha raihatul jannah. Maka haram baginya harum surga. Maka haram baginya wangi surga. Wanita yang meminta tolak kepada suaminya tanpa alasan syariat. Dahsyat sekali itu. Itu senjata pusakanya suami yang tidak boleh dikeluarkan sama sekali. Itu harus ada tetap di dalam peti karena senjata pusaka. Seorang istri yang kemudian meminta tolak kepada suaminya tanpa uzur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka haram baginya harum surga. Bukan masuk. Haram baginya wangi surga. Bukan haram baginya masuk surga, enggak begitu. Wangi surga saja diharamkan. Padahal jaraknya bisa tercium 70 tahun perjalanan. Diharamkan. Apalagi masuk. Ini dahsyat sekali. Talak itu dibolehkan dalam Islam, walaupun Allah tidak suka. Terjadi. Nah karenanya, ini menjadi sebuah pesan buat kita, bahwa godaan, cobaan dalam rumah tangga itu akan selalu ada. Tetapi ketika semuanya menggunakan pendekatan syariat kepada Allah, insya Allah akan mencurahkan rahmatnya buat kehidupan kita. Jadi nggak gampang. Walaupun ini adalah senjata pusaka yang dimiliki oleh suaminya. Kalau suaminya mengucapkan kalimat talak, ya jatuh talak itu. Kalau istrinya 1000 kali mengucapkan kalimat talak, ya tidak jatuh, kecuali suaminya mengisyaratkan. Kata istrinya, talak, 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 cerai, cerai, cerai. Kata suaminya, ya sudah terserah kamu aja, jatuh. Jatuh. Kenapa? Talak itu haknya suami. Kalau suami bilang, terserah kamu, berarti haknya diserahkan kepada istri. Istrinya ngucap, ya sudah kita talak, jatuh talak itu.
Itu nggak boleh suami bilang terserah kepada istri, nggak boleh. Yang boleh bilang terserah begini, kata istrinya, "Pak, aku mau beli berliannya 2 kilo. Sudah mah terserah kamu aja." Nah itu boleh. Itu terserah yang boleh. Kalau terserah urusan ini nggak boleh. Jangan ngomong terserah. Kalau terserah itu, "Pak, besok bulan depan aku mau ke Eropa ya, jalan-jalan." Ya sudah, terserah mama saja. Nah itu boleh. Terserahnya boleh. Tapi kalau terserah ini jangan ngomong terserah. Ya, untuk urusan ini, karena haknya diserahkan nanti kepada istri. Yang berikutnya orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Silakan baca hadisnya. Dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna tembolok merpati. Mereka tidak akan mencium wangi surga. Terus di bawahnya, lanjut dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih beruban. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi berkata, dianjurkannya menyemir uban dengan sofroh warna kuning atau hamroh warna merah. Oke. Gimana nih? Bisa dipahami ya? Bisa ya? Fatu Mekah itu gini Bun. Kan Nabi hijrah tuh dari Mekah ke Madinah. Sudah ada perang Badar, ada perang Uhud dilewati, perang Khandak dilewati. Ketika Islam sudah punya kekuatan full, orang kafir sudah sangat lemah, maka terjadilah penaklukan kota Mekah. Namanya Fatu Mekah. Itu hampir 90.000 kaum muslimin. Dari Madinah berjalan kaki pun. Ingin menguasai tanah suci Mekah. Nah, itu yang berangkat, ini kan akan terjadi pertempuran. Kalau orang kafir di Mekah nggak terima, pasti akan perang. Umat Islam yang berangkat perang itu seringkali banyak yang sepuh-sepuh. Sudah tua-tua. Rambutnya sudah beruban, jenggotnya beruban. Salah satunya bapaknya Abu Bakar Siddiq, yaitu Abu Quhafah. Apa kata Rasulullah? Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tapi hindari warna hitam. Maka muncullah dua, sofroh dan hamroh. Sofroh itu kekuningan, hamroh itu kemerahan. Jadi pada masa Nabi, tiap kali berangkat perang, itu orang-orang tua disuruh semir rambutnya. Karena kalau tetap putih rambutnya, putih jenggotnya, musuh melihatnya akan gemes. Wah, lawannya tua-tua semua, gemes musuh. Lawannya aki-aki semua, gemes, disuruh semir sama Nabi. Termasuk ketika Fatu Mekah. Tapi hindari warna hitam, kata Rasul. Boleh kekuningan, boleh kemerahan. Oke, pertanyaannya. Sekarang kita mau nyemir rambut, mau perang sama siapa? Ini kan mau berangkat perang. Mau perang sama suami. Ayo, mau perang sama siapa? Boleh Bu, kekuningan atau kemerahan, itu boleh. Hindari warna hitam. Cuman tadi pertanyaannya, memang mau perang? Karena ada asbabu wurud ya. Kalau Al-Quran asbabun nuzul. Ini asbabu wurud. Sebab munculnya hadis ini. Beberapa kali karena terjadi peperangan. Dan itu sebenarnya titip salam malaikat Ijrail buat kita kan. Itu kan kalimat dari Nabi Zakaria kan itu. Bilang kepada malaikat Ijrail,
kalau kamu nanti mau datang jemput aku, tolong kabari dulu sebelumnya. Jangan mendadak ya gitu. Begitu waktunya tiba datang. Apa kata Nabi? Kan sudah aku bilang kabari dulu. Apa kata Ijrail? Sudah lama aku kabari kamu. Belum pernah kamu kasih kabar. Ngotot Ijrailnya, sudah lama aku kasih kabar. Kapan? Ketika rambutmu sudah mulai memutih. Itu kabar dariku. Ketika tulangmu sudah mulai rapuh, ketika gigimu sudah mulai tanggal, ketika kulitmu sudah tidak kencang lagi, itu semua kabar dariku. Ketika pandangan matamu sudah mulai kabur, ketika pendengaranmu sudah mulai samar-samar, itu kabar salam dariku, kata Ijrail. Diam Nabi. Zakaria diam. Kan sudah aku kasih kabar lama sekali. Itu putih rambutmu, itu titip salam dariku, kata Ijrail. Ayo kita mau semir apa? Kita semir warna merah ini ya, boleh nih. Seru kali ya. Masya Allah. Nomor 5, orang yang mencari ilmu akhirat tapi tujuannya untuk dunia. Dari Abu Hurairah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharapkan adalah wajah Allah azza wa jalla, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wang surga di hari kiamat. Nauzubillah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Belajar agama tujuannya untuk dunia, nggak akan nyium surga, Bu. Insya Allah. Kecil sekali dunia jika dibandingkan akhirat. Dunianya sebentar sekali, nggak lama. Apapun babnya, udah nggak ada yang lama. Serba sebentar. Kalau orientasinya dunia, maka dia akan menggigit jari nanti di akhirat. Jangan biarkan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar, orientasinya dunia. Jangan. Dia sekolah, dia kuliah, jangan kasih orientasi dunia. Arahkan akhirat. Kalau dunia sebentar sekali, nanti akhiratnya nggak dapat. Tapi kalau orientasinya akhirat, dipastikan dunianya akan dapat. Tapi kalau orientasinya dunia, maka akhirat tidak akan dapat. Tapi kalau tujuannya adalah akhirat, dipastikan dunia akan ikut di dalamnya. Jangan biarkan. Nanti kasihan dia nggak nyium surga, padahal pinter. Padahal banyak prestasi ketika kuliahnya, ketika belajarnya, ketika sekolahnya. Tapi karena tidak diarahkan oleh kita orang tuanya, sayang ilmunya. Walaupun kemudian sukses dunianya, tapi tetap soleh gitu. Seperti Abdurrahman bin Auf, konglomerat nomor 1 yang sampai sekarang nggak tertandingi hartanya itu. Kaya raya tak terhingga Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Ketika berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, dia ikut hijrah. Kemudian mulai merintis usaha di Madinah, belajar berjualan kurma, sampai punya kebun kurma, sampai menjadi pengusaha kurma tingkat dunia itu. Hartanya tak terhingga. Tetapi apa yang kesibukan dilakukan? Kesibukannya menghabiskan hartanya untuk jalan Allah. Sampai mati. Kesibukannya cuma itu aja. Gimana hartanya habis buat jalan Allah, tapi nggak habis-habis. Akhirnya diwakafkan untuk agama Allah. Utsman bin Affan begitu. Kalau kita ke Masjid Nabawi dari arah belakang itu, nanti ada satu hotel, namanya Waqaf Utsman ibnu Affan. Itu nama hotelnya, Waqaf Utsman ibnu Affan. Itu tanahnya wakaf Utsman. 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang wakafnya masih bermanfaat. Hasil dari hotel itu masuk ke rumah zakat. Coba, 1400 tahun ngalir. Dahsyat. Dan gak sedikit sahabat Nabi yang seperti itu. Nah, oleh karenanya, arahkan anak cucu kita belajarnya untuk akhirat. Orientasinya, arahkan ke situ. Kalau arahnya dunia, tidak akan nyium surga. Sukses dunianya, tapi akhiratnya nyium surga juga enggak.
Padahal aset terbesar orang tua adalah generasi yang soleh. Nah, untuk bisa soleh, kan masih punya ilmu. Ketika ingin dapat ilmu, maka disekolahkan oleh orang tuanya. Ketika dapat ilmu pada saat sekolah belajar itu, sampaikan kepadanya orientasinya jangan dunia, nak, tapi akhirat. Kalau dunia kamu nanti gak nyium surga. Sukses dunianya, tapi akhiratnya gak dapat. Padahal walal akhiratu khairul laka minar ula. Yang akhir lebih baik daripada yang awal. Yang terakhir, satu lagi, menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya. Dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mencium wangi surga. Dan sesungguhnya wangi surga itu telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad sahih. Sahih di sini ya. Siapa yang mengaku keturunan bukan ayahnya, menisbatkan nasabnya bukan kepada ayah kandung, itu nggak akan nyium wangi surga. Nggak boleh. Apapun kondisinya, nisbat bintinya nggak boleh kemana-mana. Binnya harus ke ayah kandungnya, bintinya harus ke ayah kandungnya. Nggak boleh bernisbat kepada yang lain. Nggak boleh. Allah melarang itu. Itu tidak akan mencium wangi surga. Apapun keadaannya. Nah, berita-berita ini menjadi penguatan akidah buat kita semuanya. Bahwa terkadang kita tidak cukup hanya menghadirkan rasa ujub, ya bahaya sekali. Kita sudah istiqomah sholat, rajin puasa, rajin infak, rajin baca Quran, rajin silaturahim, rajin kedatang majelis taklim dan segala macam. Kalau kemudian kita tidak menerapkan syariat-syariat yang Allah dan Rasul sampaikan seperti ini. Iya. Penyakit orang ibadah, amal soleh itu adalah riya. Penyakit orang yang ingin menguatkan keimanannya itu adalah kesombongan. Nah, penyakit-penyakit yang seperti itu menghancurkan kebaikan ibadah kita. Orang hebat sekali, ibadahnya banyak sekali, mantap sekali. Kalau riya, nggak ada. Kalau di hatinya ada hasad kepada yang lainnya, habis juga pahalanya. Dimakan oleh hasad itu sendiri. Ini pentingnya kita memahami teks agama Islam secara menyeluruh. Kita bunda-bunda yang sudah taat, yang sudah tekun, yang sudah rajin ibadah ini, biar pahalanya terjaga. Tidak dimakan oleh si hasad, tidak dihabisi oleh si riya, kemudian tidak hilang gara-gara ada sifat takabur. Sayang-sayang, ini kan orang-orang yang sudah taat ini, orang-orang yang sudah tekun ini. Orang-orang yang sudah istiqomah gitu. Biar aman nih pahalanya gitu, aman. Sampai akhirat aman. Nggak ada yang menggerogoti pahala kita, seperti hasad. Hasad itu api memakan kayu bakar, dia menggerogoti pahala, sambil ngemil aja tuh dia. Kita tahajud semalam, kita sholat, kita ngaji, kan dapat pahala tuh. Kalau di hati kita ada hasad, sambil bersandar si hasadnya, dicemilin aja pahala kita, dimakanin sama si hasad. Habis lama-lama pahala kita itu. Dia ngemil aja tuh. Makanya gemuk nanti dah. Pahala kita habis. Ketika di akhirat kita minta, ya Allah, mana pahala saya? Allah bilang, tuh dimakan sama si hasad. Di mana dia bersarangnya? Di sini. Di kalbu kita ada hasad itu. Sama dengan riya. Juga kita nggak dapat apa-apa. Kalau ada kesombongan, malah buyar sama sekali. Yang di dalam surga saja disuruh keluar. Nah, ini pesan-pesannya mudah-mudahan bukan sekedar wangi surga, Bun, ya. Tetapi kitanya sungguh berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita menjemput ampunan Allah, seraya kita menjemput magfirahnya, memohon petunjuk hidayahnya, di sisa kehidupan kita mudah-mudahan tambah istiqomah, Bunda. Allah bahagiakan kita di dunia, Allah bahagiakan kita di alam kubur, Allah bahagiakan kita di akhirat nanti. Allah mudahkan, Allah rapikan semua urusan-urusan dunia kita.
Allah rapihkan urusan-urusan akhirat kita. Allah rapihkan urusan-urusan agama kita. Mudah-mudahan kita tambah istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya mujibas sa'ilin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.